Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang kami hormati jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja semuanya yang insyaallah selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kajian subuh pada kesempatan kali ini insyaallah kita bersama-sama mentadabburi ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah kita akan tadabburi adalah surah Ad-Duha. Ini surah mungkin kita sudah hafal. Maka untuk itu sebelum kita mulai tadabbur kita, mari kita sama-sama baca supaya kita mendapatkan rahmatnya. Faiza qara'tal Qur'an, dan apabila dibacakan Quran, fasta'udz billah, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Supaya seseorang tidak menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Kalau orang berpikir dan berpikirnya itu salah dalam konteks lain, maka ini tidak terlalu berbahaya. Tapi yang paling berbahaya adalah apabila kita berpikir terhadap ayat-ayat Allah dan itu salah, itu menyimpang, maka ini yang berbahaya. Maka faiza qara'tal Qur'an, apabila kalian hendak akan membaca Quran, fasta'udz billah, bermintalah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita akan baca bersama-sama surah Al-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa.
wajadaka dhallan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر wa ammal yatima fala taqhar وأما السائل فلا تنهر wa amma sa'ila fala tanhar وأما بنعمة ربك فحدث wa amma bi rabbika wahaddis صدق الله العظيم. sadaqallahul azim. Jadi dalam penamaan surah di dalam Al-Quran ada yang memang Allah sebutkan namanya, ada juga beberapa surah di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Contohnya, di segala sesuatu itu memiliki hati. Maka Rasulullah menyampaikan, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Jadi Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa surah Yasin namanya adalah Yasin. Tapi ada beberapa surah juga tidak disebutkan namanya. Nah, salah satu yang kadang-kadang Allah menggunakan nama di dalam Al-Quran itu diambil dari pangkal ayat atau awal ayat di dalam sebuah surah. Surah ini dinamakan dengan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha karena awal ayat bermulaan dengan kata Ad-Duha. Nah, di surah Al-Baqarah kenapa tidak disebut surah Alif Lam? Awalnya pangkal ayatnya Alif Lam, tapi disebut dengan Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalam surah itu banyak menceritakan kisah Al-Baqarah. Ada surah namanya Muhammad, ada surah namanya An-Nahl, An-Naml. Ya. Ini terkait dengan beberapa penamaan di dalam surah Al-Quran. Dan di surah Ad-Duha ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah diejek oleh istri Abu Lahab karena tidak turun wahyu. Sehingga apa? Diejek sama istri Abu Lahab bahwa Tuhanmu, bahwa setanmu, kata istri Abu Lahab, telah meninggalkanmu Rasulullah, telah meninggalkanmu ya Muhammad. Maka pada saat itu Rasulullah bersedih. Rasulullah tidak tahu kenapa wahyu tidak turun, sehingga turunlah surah Ad-Duha sebagai jawaban kepada istri Abu Lahab, menenangkan kepada jiwa Rasulullah. Istri Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil. Ummu itu artinya ibu, Jamil itu artinya cantik. Jamilah
cantik, laki-laki Jamil ganteng namanya. Tapi tidak sesuai dengan perilakunya. Kadang ada juga yang namanya soleh, ada polisi namanya soleh. Kemarin saya ketemu namanya soleh, polisi memang sudah soleh dari kecil, namanya soleh. Ini istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil, tapi perilaku tidak sesuai dengan namanya. Sehingga dia mengejek Rasulullah, setanmu telah meninggalkanmu karena wahyu tidak turun pada saat itu. Maka di surah Ad-Duha ini sebagai kabar gembira kepada Rasulullah bahwa salah satu asbab yang tidak terjadi turun wahyu pada saat itu lantaran ada seekor anjing, bangkai anjing di rumah Rasulullah. Akhirnya disapulah oleh sahabat namanya Haulah, didapati ada bangkai seekor anak anjing. Itu bangkai seekor anak anjing. Malaikat tidak turun menyampaikan wahyu, apalagi yang memelihara 3 ekor anjing. Berapa malaikat tidak turun ke rumahnya. Wadduha, demi waktu duha. Allah mengawali ayat ini dengan sumpah, dengan waw qasam, dengan sumpah. Allah kalau sudah bersumpah, beberapa ayat Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaannya, yang ciptaan itu adalah besar, agung. Ciptaan itu memiliki makna yang hikmah yang luar biasa. Maka Allah tak sembarang menggunakan sumpah. Nah, sumpah ini biasanya digunakan kepada sesuatu yang sangat-sangat penting. Contohnya, saya bersumpah bahwa apa yang saya persaksikan di persidangan ini adalah benar. Bagi sesuatu bahwa saat itu adalah betul-betul tidak ada kebohongan di situ. Maka sumpah ini digunakan untuk sesuatu yang berharga. Bukan saya bersumpah pagi ini saya akan makan lontong. Ini tak betul. Saya bersumpah pagi ini saya akan makan lontong saya. Nah, ketika Allah menggunakan kata sumpah di dalam Al-Quran, maka ada sesuatu yang besar di ayat ini. Wadduha, demi waktu duha. Kalau terjemahan di dalam terjemahan bahasa Indonesia-nya, demi waktu matahari sepenggalan. Artinya adalah, jadi waktu itu ketika naik matahari, terbit matahari, itu disebut dengan syuruk. Salat di waktu itu, misalkan syuruk jam 6, maka ditambah waktu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i salat 12 menit setelah itu, maka itu disebut dengan salat isyraq. Nah, waktu itu sudah dimulai dengan waktu duha. Waktu duha. Waktu duha kapan? Waktu terbitnya matahari atau waktu isyraq, syuruk, sampai nanti zuhur kurang 15 menit, itu disebut dengan waktu duha. Waktu duha. Wadduha, banyak Allah menggunakan waktu. Diawali ketika kita bangun tidur, namanya Allah bersumpah dengan wal fajr. Kemudian masuk siang wan nahari, ketika
asar, wal asr. Nanti masuk malam, wal laili, was subhi. Bahkan aku bersumpah dengan was subhi idza tanaffas, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Allah menggunakan waktu demi waktu itu dengan kata sumpah. Dan kita bagi umat Islam di waktu ke waktu, malam, subuh, siang, fajar, di sana ada perintah untuk melakukan sholat. Di waktu subuh kita ada waktu sholat subuh. Nah, waktu demi waktu Allah katakan dalam Al-Quran, sebutkan dalam Al-Quran, ini menandakan bahwa waktu hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membedakan antara ibadah dan tidak ibadah adalah bagaimana setiap aktivitas kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, kalaulah tidak diniatkan karena Allah, maka bekerja tidak bernilai ibadah. Berbicara, kalau berbicara itu tidak diniatkan karena Allah, maka berbicara itu akan menjadi sia-sia. Dan di surah Al-Duha ini memiliki pasangan. Wad-duha, demi waktu duha, maka pasangannya adalah wal laili idza saja, dan apabila demi malam hari idza saja, yang gelap gulita, yang sunyi. Ini pasangannya wad-duha, pasangannya adalah wal laili idza saja. Ayat yang ketiga, ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu Allah Muhammad, Allah tidak meninggalkanmu. Ini jawaban dari bagaimana ejekan Ummu Jamil kepada Rasul. Turun ayat ini, ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma wadda'aka, jadi ada namanya haji wada, haji perpisahan. Wada artinya terpisah. Wadda'aka, ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu wahai Rasulullah. Rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak pula membenci. Karena Rasulullah saat itu bingung kenapa wahyu tidak turun. Ada apa wahyu tidak turun? Apakah Allah sedang tidak suka kepada saya? Akhirnya Rasulullah bersedih. Maka dalam mazhab Syafi'i, ketika Rasulullah menerima wahyu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah bergembira. Dan ungkapan gembira Rasulullah diungkapkan dengan takbir. Ketika menerima ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula membenci. Rasulullah bertakbir Allahu Akbar karena saking senangnya menerima wahyu pada saat itu. Maka dalam mazhab Syafi'i ada anjuran ketika membaca surah Ad-Duha, ketika selesai membaca surah Ad-Duha, sunnah untuk bertakbir Allahu Akbar, mengingatkan kepada kita bahwa inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah, turunnya sebuah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasulullah tidak berucap, Rasulullah tidak berkata dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali Rasulullah berbuat berkata melainkan dengan wahyu apa yang diturunkan oleh Allah. Dalam riwayat lain
Wadduha bisa dibaca dengan wadduha, bisa dibaca dengan wadduha, bisa dibaca dengan wadduha. Nah ini riwayat lain. Wadduha, wadduha, wadduha. Tapi kita ketika sholat amalkan yang wadduha saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa orientasi tujuan hidup kalian, kehidupan akhirat itu lebih baik khairul laka minal ula, daripada permulaan tatkala kalian diciptakan. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ada suatu tujuan besar yang Allah ingin ingatkan kepada kita, bagaimana tujuan akhirat itu lebih utama dibandingkan dengan dunia. Banyak sekali, ini salah satu penelitian, ternyata beberapa lembaga pendidikan itu tujuan dari penelitian itu didapati beberapa sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang pertama mereka mengajarkan sekulerisme, yang kedua mereka mengajarkan hubbud dunia. Ini salah satu beberapa dikritik oleh cendekiawan Islam, mengkritik bahwa salah satu kurikulum di Indonesia ini salah satunya adalah mengajarkan orang ketika fase pendidikan diajarkan hubbud dunia dan pemikiran-pemikiran liberal sekularisme. Contohnya, ketika orang mau kuliah, bahkan termasuk di pesantren itu banyak sekali yang tujuannya sudah melenceng. Kenapa? Karena diajarkan hubbud dunia, cinta dengan dunia. Orang dulu kalau penyantri, orang dulu kalau pesantren, tujuannya cuma satu. Orang yang dianggap berhasil masuk pesantren adalah orang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dia menjadi mujahid, siap dimanapun ditempatkan. Ini orang dulu belajar di pondok pesantren. Nah saat ini orang masuk pesantren, tujuannya sudah berubah. Ingin masuk kuliah, apa tujuannya? Tujuannya hubbud dunia, kembali kepada hubbud dunia. Atau bagaimana diajarkan pikiran-pikiran sekuler. Artinya dari pendidikan yang saya baca salah satu jurnal, cendekiawan Muslim mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini ada yang kurang tepat, bagaimana mereka diajarkan untuk hubbud dunia, cinta dengan dunia. Dampak dari hubbud dunia ini adalah moral nanti. Bagaimana orang tak diberi harta, anaknya membunuh orang tuanya. Anak tak diberikan kota pakan, akhirnya marah kepada orang tuanya. Kenapa? Karena hubbud dunia, cinta dengan dunia. Tapi kalau pendidikan zaman dulu, bagaimana orang untuk menuntut ilmu itu karena Allah. Orang bertolabul ilmi, orang belajar agama, orang belajar ilmu, bagaimana ilmu itu semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya benar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana kehidupan akhirat itu lebih baik daripada permulaan diciptakan dunia.
Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bukankah wala sawfa yu'tika, mendapatimu, wala sawfa yu'tika, bukankah dia mendapatimu, dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yakni memberikan karunia kepada kalian nanti di akhirat. Rabbuka, yakni Tuhanmu, fatarda, dengan kondisi kalian ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang mendapatkan keridhaan oleh Allah, yakni diantaranya adalah para sahabat. Mereka mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anhu wa radu'an. Mereka ridho terhadap ketetapan hukum-hukum yang Allah berikan, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Tingkatan tertinggi iman seseorang pada saat itu di zaman para sahabat adalah mereka ridho terhadap ketetapan Allah. Apa yang Rasulullah bawa mereka terima, apa yang Allah perintah mereka laksanakan. Sami'na wa ata'na. Ketika mereka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, mereka tidak berfikir-fikir. Mereka sami'na wa ata'na, apa-apa yang diperintahkan. Nah, ini adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan kepada kalian sebuah karunia di akhirat kelak, fatarda, apabila kalian ridho. Makanya kita setelah bangun tidur itu diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, raditu billahi rabba, aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan, agama Islam adalah agama. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Aku ridho Rasulullah adalah utusan Allah. Ini Rasulullah setiap bangun tidur mengajarkan doa itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ada orientasi besar dalam akhirat. Hidup kita ini adalah bagaimana kita ridho terhadap ketetapan Allah. Dan salah satu bentuk keridhaan itu adalah bagaimana kita mengimani qada dan qadar. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, tidakkah engkau mendapati pada saat itu yatiman, engkau Muhammad adalah seorang yatim. Fa'awa, maka kami lindungi. Ini nikmat Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah saat itu engkau wahai Rasulullah adalah seorang yatim, dan pada saat itu engkau kami lindungi. Rasulullah adalah seorang yatim dan kami lindungi. Nah, pasangan ayat ini adalah bagaimana fa'ammal yatima, dan apabila kalian berjumpa, kata Rasulullah, dan apabila engkau berjumpa dengan anak-anak yatim, fala taqhar, jangan engkau hardik anak yatim. Ada pesan moral di ayat ini, diingatkan bahwa wahai Rasulullah, engkau dulu adalah seorang yatim. Fa'amal yatimah, apabila engkau berjumpa dengan orang-orang anak yatim, fala taqhar, maka jangan engkau hardik anak yatim itu. Ada ulama mengungkapkan begini, kita dianggap belum membaca Al-Quran. Kata para ulama, kita belum dianggap membaca Al-Quran sampai engkau
merasakan bahwa Al-Quran itu berbicara kepada dirimu. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran tak merasa diri kita berbicara kepada Al-Quran, maka kita belum dianggap baca Al-Quran. Ketika Allah menggunakan alam yajidka yatiman fa'awa, engkau dulu yatim, engkau dijaga oleh Allah. Engkau yatim, ketika Allah menggunakan kata ka artinya kamu, seolah-olah Al-Quran sedang berbicara kepada kita. Maka kalau orang baca Quran seolah-olah Al-Quran tak berbicara kepada dirinya, maka dia dianggap belum membaca Al-Quran. Ini kata para ulama. Wa wajadaka dhallan fahada, dan mendapatimu wahai Muhammad, dulu engkau tersesat, fahada, kemudian kami berikan kalian petunjuk. Nah di sini kalau orang tak baca ta'awun, maka dia akan menafsirkan dengan tafsiran yang tercela. Kita lihat maknanya kalau kita hanya membaca terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Mendapatimu, ya, dhala, ya, wajadaka, dan dulu engkau wahai Rasulullah adalah dhala artinya kalau bahasa terjemahan sesat. Wah, ini kalau orang menerjemahkan Al-Quran bahwa Rasulullah dulu sesat, wah ini berbahaya. Nah, maksud dhala di sini kata para ulama dijelaskan dalam ilmu tafsir, makna yang pertama dimaksud bahwa Rasulullah dhala ini adalah Rasulullah pada saat itu sedang berdagang dari Syam ke Mekah. Pada saat itu Rasulullah tidak tahu jalan, namanya di padang pasir. Kadang-kadang di padang pasir ini angin kencang, sehingga petunjuk-petunjuk arah jalan itu kadang-kadang hilang. Pada saat itu fahada, maka Allah tunjuki Rasulullah sebuah jalan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari kalimat dhala ini adalah Rasulullah bagaimana tidak tahu bagaimana kebenaran syariat, kemudian Allah kasih tahu dengan diturunkannya mukjizat dengan diturunkan kebenaran dalam syariatnya. Nah ini adalah fahada, diberi petunjuk dengan diberitahu kebenaran. Ini artinya adalah makna dari kata dhala. Jadi Rasulullah tidak tersesat. Bukan tersesat Rasulullah menyembah berhala. Rasulullah adalah seorang yang dijamin oleh Allah kemuliaan. Rasulullah berpikir tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan pada saat itu bagaimana orang-orang lingkungannya mabuk, zina. Rasulullah tidak terpengaruh. Jadi kebaikan yang ada dalam diri Rasulullah bukan karena dibentuk oleh lingkungan, bukan dibentuk oleh orang tuanya, bukan juga dibentuk oleh Rasulullah bisa membaca. Rasulullah tidak bisa membaca, tapi karena didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang dulu, salah satunya adalah Imam Nawawi, itu belajar ilmu yang paling lama bukan ilmu syariat. Ilmu yang dipelajari lama oleh ulama-ulama zaman dahulu bahkan sampai 30 tahun adalah ilmu adab. Makanya para ulama mengatakan afdalul ilmu ilmul hal, sebaik-baik ilmu adalah ilmu adab. Ilmu adab. Wa afdalul ilmi, dan sebaik-baik ilmu adalah hifdzul hal, menjaga adab. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu adab, dan
baik ilmu adalah menjaga adab. Ada orang yang berilmu tapi tak beradab, ini berbahaya. Dia berilmu tapi sama orang tuanya selalu bertengkar, selalu berkelahi. Ini namanya ilmu tidak menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, ayat ke-7 tadi, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu mendapatimu wahai Rasulullah, engkau dalam kondisi tidak diberitahukan kebenaran, kemudian diberi petunjuk oleh Allah suatu kebenaran. Nah, ini pasangannya adalah wa amasa ila falatanha. Jadi ini saling berpasangan ayat-ayat. Wa amasa, dan apabila ada orang yang bertanya kepadamu wahai Rasulullah, falatanha, maka jangan berpaling kepada seseorang yang bertanya itu. Jangan menyembunyikan jawaban pertanyaan itu. Wa amasa ila falatanha. Kadang-kadang ada orang yang ilmunya banyak, tapi ketika ada orang yang mungkin orang ini biasa, orang ini bukan orang terhormat, bertanya, jawabnya manis. Nah, ini salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa amasa ila falatanha. Kalau ada orang bertanya kepada kita, kita punya ilmunya, yang jawab dengan baik. Bahkan Rasulullah ditegur dalam surah Abasa wa tawalla. Ada seorang yang buta, amul a'ma, yang ingin bertanya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah bermuka masam. Nah, ini teguran bagi kita apabila kita sudah diberikan fahada, diberikan petunjuk oleh Allah, karunia ilmu oleh Allah, maka gunakan karunia itu dengan kebaikan. Apabila ada orang bertanya kepada kita suatu ilmu, maka jawablah dengan baik, jawablah dengan bijak, jawablah dengan santun. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu engkau didapati wahai Rasulullah, engkau tak punya apa-apa. Fa'aghna, maka kami berikan harta. Fa'aghna, maka kami kayakan. Dulu kita enggak punya apa-apa. Yang kita nikmat terbesar dalam hidup ini adalah waktu. Sebetulnya salah satu yang paling utama dihisab nanti di akhirat adalah umur kalian untuk apa, waktu kalian untuk apa. Itu mereka. Ketika kita diciptakan oleh Allah dengan fase-fasenya, kita segumpal darah kemudian sampai daging, sampai nanti ditiupkan roh. Itu nikmat yang pertama adalah waktu. Sampai 120 hari adalah waktu. Nikmat terbesar ketika kita diciptakan Allah adalah waktu. Waktu ke waktu, fase-fase ada perubahan. Nanti setelah kita tumbuh dewasa, baru kita diberikan nikmat oleh Allah jodoh. Diberikan kita nikmat punya ladang, diberikan kita punya nikmat punya rumah dan sebagainya. Ini nikmat yang belakang. Ada juga hadis, awwalu yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti kelak yang akan dihisab pada hari yaumul qiyamah adalah salat. Nah, ini babnya adalah bab salat, bab ibadah. Ibadah yang paling pertama yang akan dihisab adalah salat. Tapi yang pertama dalam kita akan dipertanyakan oleh Allah adalah bagaimana umur kalian untuk apa, waktu kalian untuk apa. Ini
wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi dulu kalian tak punya apa-apa, sekarang kalian punya apa-apa. Nah, ini teguran bagi kita bagaimana dulu kita mungkin tidak punya rumah, sekarang kita sudah punya rumah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika, yes. Maka atas karunia-karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, fahaddith, maka syukurilah nikmat itu. Nah, di ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika Allah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mungkin tak bisa kita hitung, mungkin juga kita tak bisa lagi mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka syukuri nikmat itu. Senyum itu nikmat, senyum itu nikmat. Orang jarang senyum, susah senyum, bertanda dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Melihat kawan bawaannya melontot aja, nggak senyum. Nah, ini bahaya. Senyum itu adalah nikmat Allah. Banyak orang tak bisa lagi senyum, stroke itu susah senyum. Kalau orang udah kena stroke, senyum susah. Maka itulah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kita sudah diberikan karunia nikmat, kita diberikan harta oleh Allah, maka gunakan nikmat-nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Maka hadirin yang insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala, di surah Ad-Duha ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita ingat apabila dulu mungkin kita yatim, sehingga Allah memberikan kepada kita sebuah perlindungan. Dulu mungkin kita tak punya ilmu, saat ini alhamdulillah dengan karunia Allah kita punya ilmu. Dulu mungkin kita tak punya harta, alhamdulillah saat ini kita punya harta. Maka nikmat apa yang kalian dustakan dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka syukuri nikmat itu dengan bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh semuanya insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita tadabburi ini berdampak baik untuk diri kita, berdampak baik untuk perubahan-perubahan dalam diri kita, meningkat iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf, ini boleh silakan jika ada yang mau bertanya atau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita ada Ustaz. Di dalam Quran itu kata-kata itu selalu berbeda-beda. Contohnya seperti tadi dicontohkan itu khairon, terus ada lagi khair. Nah itu penempatannya bagaimana itu? Baik, insyaallah. Di dalam Al-Quran kata, jadi itu kadang-kadang berbeda-beda. Ini apa dasarnya adalah karena nanti kalau kajiannya untuk supaya paham dengan ilmu ini, maka harus memperdalami bahasa Arab. Kenapa dibaca khairu, kenapa dibaca khairi, kenapa harokatnya fathah, kenapa harokatnya dhamma, kemudian kenapa nanti juga termasuk dalam kajiannya kenapa dibaca dengan walal akhiratu khairu, dibaca dengan khira, ada juga dibaca dengan walal akhirah. Nah ini kajiannya, ilmunya nanti di bahasa Arab dan juga ilmu qiraat. Nah, jadi untuk mengetahui ini dan juga nanti
bahasan tersendiri. Dalam kajian ilmu tafsir nanti ada tafsir ilmu qiraat. Kenapa Allah menggunakan kata harokatnya mungkin misalkan dibaca dengan wadduha, kenapa dibaca dengan wadduha dan sebagainya, atau dibaca dengan misalkan ada yang membaca apa namanya, contoh alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, ada yang dipanjangkan, ada juga yang kita baca dengan la raiba fi. Nah, itu nanti kajiannya adalah di ilmu bahasa Arab. Dan tentunya setiap kaidah, kenapa harokatnya dhammah, kenapa harokatnya fathah, nah itu nanti ada kaidah-kaidah, rumus-rumus dalam bahasa Arab. Nah, untuk memperdalami Al-Quran ini ilmunya sangat luas. Ada ilmu bahasa Arab. Maka seseorang belum dikatakan mahir dalam Al-Quran kalau nggak bisa bahasa Arab. Kuncinya bahasa Arab. Mungkin seperti itu, insyaallah. Terkait dengan jawaban kenapa berbeda-beda. Tentu ada arti juga yang berbeda-beda. Coba insyaallah. Baik, cukup insyaallah. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan kali ini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf ini suara saya agak ini seminggu hilang, baru saat ini udah mending agak pulih. Ya, kemarin di pondok kita itu santri semua kita pulangkan, kurang lebih 4 harian kita pulangkan karena sakit, yang lagi pusing, batuk-batuk, demam, sakit tenggorokan, suara hilang. Dan saya termasuk yang sudah seminggu, alhamdulillah ini suara sudah agak pulih. Baik, mudah-mudahan kajian kami bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.